Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang level analisis sistem. Ya, level analisis. Jadi kompetensi yang diharapkan ketika kalian mengikuti ini adalah mengaitkan konsep atau unit analisis dalam level analisis. Konsep dalam level analisis. Level analisis sistem ini bermanfaat untuk agar kita dapat mempelajari profil negara dan power relatif yang dimiliki negara tersebut di tengah-tengah interaksinya dengan negara lain. Level analisis sistem sangat dikaitkan erat dengan distribusi power yang dimiliki oleh negara. Jadi inti dari level analisis sistem adalah bagaimana profil suatu negara menentukan kuat lemahnya power yang dimiliki negara tersebut dan proyeksi power kepada negara lain sehingga negara tersebut mau untuk mengikuti atau mau untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh negara dengan power yang lebih besar. Jadi ini yang Jadi konsep power ini bisa digali dari berbagai sumber. Cuma sumber yang saya gunakan dalam buku ini adalah dari Joseph Nye. Misalnya menyebut bahwa selain memiliki power fisik atau hard power, suatu negara juga perlu mengamplifikasi power lunak, yakni berupa pengaruh dalam kebijakan politik internasional. Cara mudah untuk mengetahui power ini adalah misalnya menggunakan indikator ekonomi. Terdapat sejumlah laman internet lembaga internasional yang menawarkan keuntungan karena menyediakan data-data faktual yang bisa membantu kita untuk menilai power yang dimiliki oleh suatu negara, dan data ini mudah diakses secara gratis. Bahkan untuk tujuan riset dan kepentingan akademik, periset kalau kalian ingin mendapatkan data ini karena tidak dapat di laman, kalian bisa mengkontak pihak tersebut di lembaga internasional, meminta data dan mengirim email, melakukan komunikasi, disertai dengan surat izin penelitian bahwa kalian membutuhkan data tersebut untuk menyusun misalnya suatu jurnal atau suatu luaran yang bersifat akademis. Apa datanya? Data yang paling bermanfaat untuk mengetahui profil negara antara lain GDP, Gross Domestic Product, Gross National Product, Military Spending, volume perdagangan termasuk volume ekspor dan impor, dan sejumlah data lain yang mungkin belum sempat saya letakkan di sini. Dan apabila data tersebut kemudian bermanfaat dalam kalian merumuskan dan memperkirakan power yang dimiliki oleh suatu negara, boleh menggunakannya. Tapi tetap harus menggunakan referensi yang kredibel, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan ya. Power relatif. Power ini punya sifat relatif. Mungkin suatu negara dia secara ekonomi cukup kuat karena volume perdagangannya besar, volume ekspor dan impornya atau GDP-nya, GNP-nya besar. Tapi sebenarnya bisa secara langsung memiliki pengaruh terhadap negara lain. Atau bisa juga tidak. Sehingga disebut dengan power relatif. Power relatif yang dimiliki negara bisa dipandang dengan dua sudut pandang relevan. Menurut konsep dalam hubungan internasional, ini terdapat dua arus yang relevan. Yang pertama adalah neorealisme yang diprakarsai oleh Kenneth Walsh, melihat power relatif suatu negara dapat menjadi keterbatasan sekaligus peluang bagi negara untuk meluaskan kebijakan politiknya. Ya, misalnya soft power yang signifikan seperti Amerika Serikat dan sekutunya, Uni Eropa, Inggris, maka AS dan sekutunya dapat dengan mudah memengaruhi suatu negara untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin dilakukannya.
Ini adalah konsepnya power menurut E.H. Carr, ya. Silakan dilihat. Sesuai dengan konsep E.H. Carr, hal ini secara natural dapat menjelaskan kenapa negara dengan power yang relatif lebih besar di sektor ekonomi dan militer misalnya, lebih tampil percaya diri di kancah dunia internasional. Sedangkan negara dengan power yang insignifikan cenderung punya batasan untuk melakukan banyak hal. Ini adalah intisarinya. Pandangan kedua yang disebut dengan konstruktivisme sosial, memberi pandangan yang lain, yang sifatnya melengkapi. Pandangan ini dipopulerkan oleh Alexander Wen. Menurut dia, power relatif itu berkaitan dengan ide yang terbentuk di benak kita. Dunia ide ini memungkinkan kita memahami bahwa negara kecil sekalipun ternyata mampu bersaing dengan negara maju dan mengenakan power yang bahkan lebih bermanfaat dengan negara yang lebih besar. Siapa itu? Negara mana itu? Ini untuk yang kalian pikirkan ya, idenya Alexander Wen. Jadi Wen ini ngomong, tidak melulu negara kecil itu selalu kalah dengan negara besar. Misalnya Brazil ketika dia mengajukan gugatan dengan Uni Eropa terkait dengan batasan perdagangan yang diterapkan oleh Uni Eropa atas produk pertanian Brazil. Dalam sengketa WTO, Brazil menang. Hal yang sama juga India ketika mengajukan gugatan sengketa dagang ke Uni Eropa terkait produk farmasi. India yang menang. Padahal kalau kita pikir-pikir secara ekonomi, secara agregat, ekonomi Uni Eropa itu lebih besar daripada India maupun Brazil. Disinilah kemudian teori konstruktivisme Alexander Wen bisa menjelaskan kenapa hal itu terjadi. Oke. Dan juga banyak contoh lainnya. Apa sih faktor yang berpengaruh yang menjadi unik eksplanasi dalam level sistem? Distribusi power, ya. Apakah distribusi power ini bagaimana distribusi power secara regional, kawasan maupun internasional terjadi? Bagaimana anarki dan mitigasi anarki lewat rezim internasional. Mitigasi ini pengurangan anarki ini kayak bertindak sewenang-wenang, tidak mengakui jika ada sesuatu yang lebih tinggi daripada dirinya, itu anarki. Tapi dalam hubungan internasional, anarki artinya tidak ada hal yang lebih tinggi daripada kedaulatan negara. Jadi negara meskipun kecil, ekonominya kecil, dia punya kedaulatan yang sama yang menempatkan dia berada pada posisi yang sama, duduk sama rata, berdiri sama tinggi bersama dengan negara-negara maju. Dan yang ketiga adalah sejarah negara itu pernah menjadi sekutu atau negara yang pernah berkonflik. Apa sih yang dimaksud distribusi power? Distribusi power, apa sih yang dimaksud dengan anarki dan mitigasi lewat rezim internasional? Khusus untuk ini kalian harus memahami rezim internasional perdagangan, misalnya WTO, World Trade Organization, rezim internasional keuangan, International Monetary Fund, rezim ekonomi, World Economic Forum, mungkin, nggak yakin juga saya. Lah, yang itu. Negara kecil untuk bisa bersaing ketat dengan negara maju, maka dia harus cukup jeli mencermati jika ada celah aturan dari rezim internasional yang dapat dimanfaatkan seperti yang dilakukan oleh Brazil dan India. Ini contohnya Brazil. Brazil bisa memanfaatkan dengan baik rezim perdagangan multilateral WTO untuk meningkatkan powernya di bidang pertanian atau di sektor pertanian. Hal ini cukup efektif dilakukan sehingga Brazil kemudian dikenal sebagai negara terdepan frontier dalam menghadapi negara maju di bidang perdagangan agrikultur. Hal yang sama juga dilakukan oleh India.